Permainan tradisional adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyenangkan hati, dengan atau tanpa alat-alat yang berasal dari lingkungan di sekitarnya. Permainan yang dilakukan biasanya ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Permainan tradisional suku Sasak dilakukan oleh orang-orang dewasa, akan tetapi lebih banyak dilakukan oleh anak-anak. Permainan tradisional sangat perlu untuk dilakukan sebagai upaya mengembangkan potensi dan kreativitas anak-anak. Permainan dapat mengembangkan sikap mental menuju ke arah kedewasaan. Permainan tradisional yang dilakukan oleh anak memberikan dampak yang sangat positif dalam kehidupan anak. Mereka diajarkan untuk menerima kenyataan hidup loh guys. Dengan kemenangan tidak mengajak anak untuk sombong, takabur, tetapi tetap merendah dalam kejayaannya. Begitu pula dengan kekalahan tidak mengajak anak untuk selalu rendah diri, tetapi dengan ikhlas menerima kenyataan karena hidup memang ada yang kalah dan ada yang menang. Nah, kamu tahu nggak guys? Di Pulau Lombok ada 9 permainan tradisional yang banyak dilakukan oleh anak-anak dan oleh orang-orang dewasa. Permainan ini dengan menggunakan biji asam. Dua belah pihak yang bermain mengeluarkan biji asam yang sama jumlahnya, kemudian dimasukkan ke dalam lubang yang sudah dibuat berbentuk silinder dengan kedalaman sesuai keinginan atau jumlah biji asam yang dikeluarkan. Untuk memulai pertandingan, kedua belah pihak melakukan undian. Pihak yang menang akan melakukan pukulan ke seluruh biji asam yang terdapat pada lubang silinder dengan biji asam yang lebih besar sebagai katu. Jika katu dapat mengeluarkan biji asam dalam silinder sedangkan katu tertinggal di dalam silinder, maka seluruh asam yang ada di dalam silinder boleh diambil olehnya. Salah satu seni bela diri yang menjadi warisan nenek moyang suku Sasak. Pada awalnya perisaian dilakukan hanya untuk menguji kemampuan ilmu seseorang yang dalam prakteknya menggunakan pedang. Sesuai dengan perkembangan zaman, maka perisaian dalam permainannya yaitu rotan yang ujungnya diberi campuran aspal dan pecahan beling yang ditumbuk halus disebut penjalin. Alat yang menangkis, menepis atau melindungi diri dari pukulan penjalin yang disebut ende. Ende biasanya terbuat dari kulit sapi atau kerbau. Pakaian pemain dilengkapi sapu atau penutup kepala beserta kain panjang. Perisaian pada zaman dahulu dilaksanakan setelah selesai panen di malam hari saat bulan purnama. Perisaian dilakukan oleh 2 orang laki-laki yang diadu oleh pengembar dan seorang juri yang akan memberikan nilai. Seorang pemain dinyatakan kalah apabila sudah keluar darah dari kepala yang disebut bocor, atau dinyatakan kalah angka oleh juri. Permainan ini menggunakan alat dari kayu yang sudah dibersihkan kulitnya. Kemudian salah satu bagian kayu lebih panjang berukuran kira-kira 35 cm. Sedangkan satu bagian lagi lebih pendek kira-kira 12 cm. Permainan ini bisa dilakukan secara perorangan atau berkelompok. Untuk memulai melakukan permainan ini terlebih dahulu harus mengadakan pengundian untuk menentukan siapakah yang memulai permainan terlebih dahulu. Kemudian pengungkitan. Pihak yang menang melakukan permainan dengan cara mengungkit kayu yang lebih pendek sekeras-kerasnya ke arah lawan. Kemudian pihak yang kalah, yaitu melakukan penangkapan terhadap kayu yang telah diungkit oleh pihak yang menang tadi. Jika pihak yang kalah mampu menangkap kayu yang telah diungkit, berarti pihak yang menang menjadi kalah. Akan tetapi jika pihak pengungkit tidak mampu ditangkap kayunya oleh pihak yang kalah, maka pihak yang kalah melakukan pelemparan ke kayu yang lebih panjang. Jika kena berarti permainan terhenti, tetapi bila tidak kena permainan berlanjut.
Kemudian pemukulan kayu. Pihak yang menang melakukan pemukulan sekeras-kerasnya terhadap kayu yang lebih pendek untuk ditangkap oleh pihak yang kalah. Jika dapat ditangkap oleh pihak yang kalah, berarti permainan pihak yang menang menjadi kalah. Tetapi jika tidak mampu ditangkap, maka pihak yang kalah harus melempar kayu yang panjang. Jika kayu yang panjang kena, permainan dapat dimenangkan. Tetapi jika tidak kena, berarti permainan berlanjut ke tahap berikutnya. Kemudian sanksi, yaitu sanksi yang akan diterima oleh pihak yang kalah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Belanjakan adalah seni bela diri khas masyarakat Lombok. Belanjakan memadukan bela diri gulat, judo, dan pencaksilat. Pada zaman dahulu diadakan untuk mengisi waktu setelah panen yang dilakukan pada malam hari dan diberi lampu penerang, yaitu obor. Belanjakan adalah adu fisik antara dua orang laki-laki yang menggunakan teknik tendangan, bantingan, dan tepisan. Tidak diperbolehkan melakukan hantaman dengan tangan. Belanjakan sangat besar persamaannya dengan sumo, baik secara teknik maupun pakaiannya. Untuk belanjakan, pemain dilengkapi dengan pakaian yang disebut bekancut. Pakaian ini mirip dengan pakaian pesumo Jepang. Bedanya adalah sumo menggunakan dorongan dan bantingan. Besiloan adalah salah satu permainan rakyat yang berkembang khususnya di kalangan anak-anak suku Sasak di Pulau Lombok. Besiloan berasal dari kata silo atau julat, yang berarti terbakar. Jadi besiloan berarti kebakaran. Permainan ini dilakukan dengan berkelompok. Masing-masing terdiri dari 4 orang saja. Permainan dilakukan dengan cara menentukan terlebih dahulu yang akan dijaga ataupun menjaga. Kelompok yang dijaga berada dalam garis. Anggota yang dijaga berusaha menerobos keluar, sementara yang lain menghalanginya. Apabila dia berhasil keluar dari garis penjagaan dan berbalik kembali ke tempat dimulainya permainan, dan anggota kelompok yang lain tidak tertangkap, maka permainan berakhir atau silo. Demikian sebaliknya. Apabila ada salah satu anggota yang tertangkap, maka kelompok yang dijaga mengganti kelompok yang menjaga. Permainan dilakukan dengan cara 1 lawan 1. Peserta minimal 2 orang dan maksimal 4 orang. Lidik ditancapkan ke gundukan tanah atau pasir yang berada di tengah-tengah permainan. Dengan menggunakan alat bantu berupa kayu atau lidi, ataupun jari tangan sendiri, setiap pemain mengeruk tumpukan tersebut, sambil menyanyikan keduk keke lendang bajo, sangepe ieu kado. Apabila salah seorang menjatuhkan lidi atau kayu tersebut, maka dia dianggap kalah. Ayo guys, siapa yang pernah melakukan permainan cipu-cipuci ini? Terutama untuk masyarakat Lombok. Cipu-cipuci adalah permainan anak-anak yang berumur 5-11 tahun. Permainan ini minimal dilakukan 3 orang yang salah satunya akan diundi untuk memimpin jalannya permainan. Permainan ini bisa dilakukan oleh 5 orang anak yang diawali dengan Om Pimping, yaitu salah satu cara mengundi. Yang kalah harus terlungkup sambil menutup mata di tanah. Sedangkan yang menang akan memimpin permainannya. Dengan membawa kerikil, pemimpin memulai permainan dengan jalan menepuk tangan peserta lainnya yang berada di atas punggung yang kalah sambil menyanyikan jempring cet ecet, keribu dontong aji pira teluk sopo.
Begitu kalimat ini diselesaikan, batu-batu yang tadi dipegang diletakkan dalam genggaman salah seorang peserta. Kemudian semuanya mengucap alem-alem secara berulang-ulang. Yang terlungkup bangkit dan harus menebak pada siapa batu diletakkan. Apabila ia tidak dapat menebak pada siapa batu itu diletakkan, apabila tidak bisa menebak, maka ia harus terlungkup kembali.